Bagaimana jika Afan Kurniawan, pengemudi ojek online dengan senyum sederhana, tak pernah membayangkan hari itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Sebuah kendaraan taktis melintas, dan hidupnya pun direnggut begitu saja. Mengapa seorang rakyat kecil harus menanggung nasib seburuk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Jakarta pagi itu tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Langit masih diselimuti warna abu-abu tipis akibat polusi, dan deru kendaraan sudah memenuhi jalanan sejak matahari baru saja muncul di ufuk timur. Suara klakson bersahut-sahutan, bus kota tua berderit saat berhenti mendadak, dan para pengendara motor berjejalan di celah sempit yang nyaris tak tersisa. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda dengan jaket hijau ojek online melaju pelan, menembus kepadatan. Namanya Afan Kurniawan. Afan bukanlah orang yang istimewa di mata dunia. Usianya masih muda, belum genap 30 tahun, namun wajahnya sudah dipahat kerasnya kehidupan. Garis-garis kelelahan kerap terlihat di bawah matanya, seolah setiap malam ia habiskan bukan untuk tidur, melainkan untuk memikirkan bagaimana caranya menyambung hidup esok hari. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan sederhana di gang sempit daerah Tanah Abang. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar kecil, dapur seadanya, dan ruang tamu yang sekaligus difungsikan sebagai tempat tidur bila ada saudara datang berkunjung. Meski sederhana, rumah itu selalu hangat oleh doa seorang ibu. Ibunya, Mak Janah, sudah renta. Rambutnya memutih, tubuhnya sering sakit-sakitan. Namun senyumnya tidak pernah pudar ketika menyambut kepulangan Afan setiap malam. Bagi Mak Janah, Afan bukan hanya seorang anak, ia adalah tulang punggung, harapan terakhir setelah ditinggal suami yang wafat bertahun-tahun lalu. Setiap pagi, sebelum berangkat, Afan selalu duduk sebentar di ruang tamu sambil menyeruput kopi hitam buatan ibunya. Kopi itu seringkali terlalu pahit karena dibuat dari bubuk murah yang dibeli di warung dekat rumah. Tetapi bagi Afan, rasa pahit itulah yang justru menguatkan tekadnya untuk menjalani hari. "Fen, jangan lupa sarapan dulu," ucap ibunya lembut suatu pagi. Suaranya serak, namun penuh kasih. Afan tersenyum, meletakkan helmnya di atas meja. "Nanti, Mak. Kalau makan sekarang, nanti malah ngantuk di jalan." Mak Janah menggeleng, tatapannya penuh cemas. "Kamu itu kerja di jalanan, Fen. Jangan sampai perut kosong. Ingat, kalau sakit, siapa yang repot? Kamu sendiri, dan Mak juga." Afan hanya terkekeh pelan, berusaha menenangkan ibunya. Ia tahu betul ibunya selalu mengkhawatirkannya, terlebih pekerjaannya menuntut ia bersinggungan dengan bahaya setiap hari. Jalanan Jakarta bukanlah tempat ramah. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, ditambah risiko kriminal, begal, atau penumpang yang tak jujur. Namun semua itu tidak membuatnya gentar. Afan selalu berkata pada dirinya sendiri, "Kalau bukan aku, siapa lagi yang mencari nafkah? Kalau bukan hari ini, kapan lagi aku bisa melunasi kebutuhan hidup?" Ia menyalakan motornya, sebuah motor bebek tua yang sudah menemani sejak awal bekerja sebagai ojek online. Knalpotnya berasap, lampunya redup, namun mesin itu masih setia berjalan. Dengan motor itulah Afan menantang kerasnya kota setiap hari. Pagi itu, pesanan pertama datang tak lama setelah ia mengaktifkan aplikasinya. Seorang pegawai kantoran memesan ojek dari daerah Bendungan Hilir menuju Sudirman. Afan langsung bergegas, memacu motornya melewati jalan-jalan padat. Di tengah perjalanan, ia selalu menyempatkan diri melirik spion, memastikan ia tidak menabrak pejalan kaki atau tersenggol kendaraan lain. Di balik helmnya, Afan selalu membawa senyum yang siap disodorkan pada setiap penumpang. Ia percaya, senyum adalah kunci rezeki. Bahkan jika lelah mendera, ia tak pernah menampakkan wajah muram. Setelah mengantar penumpang, Afan berhenti sebentar di pinggir jalan, tepat di bawah pohon yang teduh. Ia menghela napas panjang.
Uang yang didapat dari sekali antar tidaklah banyak, namun ia bersyukur. Setidaknya, perlahan-lahan, ia bisa menyisihkan untuk kebutuhan listrik, sewa kontrakan, dan obat-obatan ibunya. Di sela waktu senggang, Afan sering bertemu dengan sahabatnya, Aping, seorang pedagang asongan yang biasa berjualan minuman dingin dan rokok di kawasan Pejompongan. Aping sedikit lebih tua darinya. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, namun matanya tajam penuh semangat. Mereka sering duduk bersama sambil bertukar cerita tentang kehidupan. "Fen, kamu hebat. Bisa sabar ngejar rezeki tiap hari di jalanan Jakarta ini. Kalau aku, udah lama nyerah kalau kerja kayak kamu," ujar Aping suatu kali sambil menyalakan rokok murahan. Afan hanya tersenyum. Hidup ini, Ping, mau nggak mau harus dijalani. Kalau kita berhenti, siapa yang peduli sama kita? Jakarta nggak bakal berhenti berisik cuma karena kita capek. Mereka berdua tertawa kecil. Meski candaan sederhana, percakapan itu sering menjadi pelepas lelah di tengah kerasnya hidup. Namun, di balik senyum dan candanya, Afan menyimpan satu rasa getir yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ia tahu hidupnya rapuh, ibunya sakit-sakitan, penghasilannya pas-pasan, dan masa depannya tidak menentu. Tetapi ia memilih untuk menyimpan semua itu sendiri. Ia tidak ingin membuat orang lain ikut terbebani. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Bangun pagi, bekerja sepanjang siang, pulang larut malam. Kadang ia pulang dengan wajah penuh keringat, kadang dengan pakaian basah kuyup karena hujan. Namun setiap kali ia membuka pintu rumah, ibunya selalu menyambut dengan doa. "Semoga Allah selalu lindungi kamu, Fen." Begitu doa yang selalu ia dengar setiap malam. Doa itu menjadi penguat. Meski di dalam hati Afan kadang muncul pertanyaan, sampai kapan ia mampu bertahan seperti ini? Sampai kapan tubuhnya kuat mengarungi jalanan yang seakan tak pernah tidur? Afan tidak pernah tahu. Yang ia tahu, hari ini ia harus tetap bekerja. Karena untuknya, hidup adalah perjuangan yang tak boleh berhenti, meski dunia seolah menutup mata terhadap jerih payahnya. Jakarta masih bising, jalanan masih padat, dan hidup masih harus terus berjalan. Namun, di balik kesederhanaan itu, takdir sudah menyiapkan kisah lain untuk Afan. Kisah yang kelak akan mengguncang banyak hati dan meninggalkan luka yang tak mudah sembuh. Siang itu matahari menggantung tinggi di langit Jakarta. Jalanan Pejompongan riuh dengan teriakan pedagang, deru mesin kendaraan, dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Di antara keramaian, seorang lelaki kurus dengan kulit legam berdiri di pinggir jalan, memanggul kotak minuman dingin yang diikat dengan tali lusuh di bahunya. Itulah Aping. Aping adalah pedagang asongan yang sudah puluhan tahun hidup dari menjajakan minuman kemasan, rokok, dan permen. Wajahnya penuh gurat usia, seakan terbakar matahari dan tertoreh debu jalanan. Ia tidak pernah bersekolah tinggi. Hidupnya sejak kecil sudah ditempa oleh kerasnya kota. Setiap hari ia berjalan kaki menyusuri jalan, menawar senyum pada orang yang barangkali sudi membeli. Bagi orang lain, Aping hanyalah bagian kecil dari lanskap Jakarta yang bising, sebuah wajah yang mungkin mereka lihat sekali lalu lupa. Namun bagi Afan, Aping adalah kawan sejati. Persahabatan mereka dimulai dari pertemuan sederhana, ketika Afan berhenti membeli minuman dingin selepas mengantar penumpang. Dari percakapan ringan tentang cuaca, mereka berlanjut pada obrolan tentang nasib. Sejak saat itu, keduanya sering bertukar cerita. Suatu sore, setelah lelah mengantar penumpang, Afan duduk di trotoar dekat jembatan. Helm masih melekat di kepalanya. Napasnya terengah. Aping datang mendekat sambil menaruh kotak minumannya. "Fen, haus? Nih, ambil dulu. Gratis. Mukamu udah kayak aspal gosong kena matahari," canda Aping sambil menyodorkan botol air mineral. Afan tertawa kecil. "Gratis? Jangan bercanda, Ping. Kalau semua orang dikasih gratis, kamu makan apa besok?" "Terserah. Yang penting kamu minum dulu. Kalau tumbang di jalan, siapa yang rugi?" "Ibumu nangis. Aku nggak ada teman ngobrol," jawab Aping, kali ini dengan nada serius.
Afan menerima botol itu, meneguknya perlahan. Air dingin mengalir ke tenggorokannya, menghapus sedikit rasa lelah. Terima kasih, Ping. Kamu selalu ada saja cara bikin orang ketawa. Aping hanya mengangguk, lalu menyalakan rokok murah yang sudah setengah patah. Asapnya melayang-layang, berpadu dengan bau knalpot. Mereka duduk berdampingan, menatap lalu lintas yang tak pernah berhenti. Fen, ucap Aping tiba-tiba. Kamu nggak pernah bosan? Tiap hari ketemu jalanan kayak gini. Macet, panas, orang-orang marah. Kadang penumpang nggak bayar. Nggak pengin berhenti. Afan terdiam sejenak. Ia memandang motor tuanya yang terparkir di tepi jalan. Bosannya pasti ada, Ping. Tapi aku nggak punya pilihan. Hidup harus jalan terus. Selama ibuku masih butuh obat, selama kontrakan masih harus dibayar, aku harus kerja. Jalanan ini, meski keras, tetap jadi rezeki buatku. Aping menghela napas panjang. Kamu itu masih muda. Sementara aku sudah hampir setengah abad hidup kayak gini. Rasanya capek. Kalau aku bisa, aku pengen kerja yang lebih tenang. Tapi siapa yang mau terima orang kayak aku? Suasana mendadak hening. Hanya suara klakson yang bersahut-sahutan di jalan raya. Dalam diam itu, terlihat betapa erat ikatan yang mereka bangun. Bukan karena mereka seprofesi, melainkan karena mereka sama-sama memahami pahit getirnya hidup sebagai orang kecil di kota besar. Kadang, di malam hari, Afan dan Aping suka duduk di warung kopi sederhana di sudut jalan. Mereka minum kopi sachet, ditemani pisang goreng yang kadang lebih banyak anginnya daripada isinya. Namun bagi mereka, momen itu berharga. Ping, kamu nggak pernah kepikiran buat pulang kampung? Tanya Afan suatu malam. Aping menggeleng. Pulang kampung? Kampungku sudah nggak ada apa-apa. Fen, orang tuaku sudah meninggal. Rumahku habis dijual buat bayar utang. Kalau aku pulang, aku cuma pulang ke tanah kosong. Jadi lebih baik di sini, meski keras, setidaknya ada yang bisa dimakan tiap hari. Afan mendengarkan dengan seksama. Ia tahu sahabatnya itu menyimpan banyak luka. Namun, sama seperti dirinya, Aping memilih untuk menutupinya dengan tawa dan candaan. Hari-hari pun terus berjalan. Persahabatan mereka makin erat. Setiap kali Afan melintas di pejompongan, ia selalu berhenti sebentar untuk menyapa Aping. Kadang hanya sebentar, kadang cukup lama untuk ngobrol. Bahkan, ketika Afan sedang sepi order, ia sering membantu Aping menjajakan minuman. Fen, kamu kalau capek jadi driver, sini saja kerja sama aku. Jadi asongan. Modalnya cuma kotak sama kaki yang kuat jalan. Canda Aping sambil tertawa terbahak-bahak. Afan ikut tertawa. Nggak bisa, Ping. Kalau aku jualan kayak kamu, siapa nanti yang nganterin orang-orang ke kantor? Lagi pula, aku lebih cocok duduk di atas motor daripada jalan keliling bawa kotak. Meski ucapan itu sederhana, sebenarnya mereka sama-sama sadar betapa rapuh kehidupan mereka. Hidup di jalanan membuat mereka terbiasa dengan ketidakpastian. Hari ini bisa laku, bisa dapat uang lebih. Besok, bisa jadi tidak dapat apa-apa. Namun, justru dari ketidakpastian itu muncul kekuatan. Mereka belajar menghargai setiap rezeki kecil yang datang. Mereka belajar untuk tidak iri pada orang lain. Mereka tahu, satu-satunya cara bertahan di kota seperti Jakarta adalah dengan saling menguatkan. Sampai suatu hari, saat suasana politik di Jakarta mulai memanas, Aping bercerita dengan nada khawatir. Fen, aku dengar minggu depan bakal ada demo besar di sekitar pejompongan. Katanya ribuan orang mau turun. Kalau kamu ada order ke sini, hati-hati, ya. Afan mengangguk, meski wajahnya tampak biasa saja. Ya, Ping. Demo sudah sering. Biasanya ramai sebentar, habis itu bubar. Aping menatapnya lekat-lekat. Kamu jangan anggap remeh. Kalau aparat sudah turun, suasana bisa bahaya. Aku pernah lihat orang jatuh pingsan gara-gara gas air mata.
Kamu kalau bisa, jangan dekat-dekat. Affan hanya tersenyum tipis. Aku janji hati-hati. Tapi kamu juga jaga diri, Ping. Jangan sampai nekat jualan pas ricuh. Percakapan itu terdengar seperti nasihat biasa antara dua sahabat. Namun, mereka tidak tahu bahwa ucapan itu akan menjadi pertanda akan datangnya hari penuh duka. Hari ketika jalanan yang biasa mereka tempuh berubah menjadi lautan amarah dan tragedi. Bagi Affan, Aping bukan sekadar teman ngobrol. Ia adalah saksi hidup dari perjuangannya. Dan kelak, ketika takdir menguji, hanya Aping yang akan menyuarakan kebenaran tentang apa yang benar-benar terjadi. Hari-hari di Jakarta tidak pernah benar-benar tenang. Jalanan yang padat seakan mencerminkan isi kepala warganya yang penuh dengan kekhawatiran, marah, dan harapan yang tak kunjung terpenuhi. Di warung kopi, di angkot, di terminal, orang-orang mulai membicarakan hal yang sama. Kabar tentang rencana aksi demonstrasi besar di sekitar gedung DPR dan kawasan Pejompongan. Isu politik semakin panas. Rakyat merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, sementara penghasilan rakyat kecil nyaris tak bergerak. Teriakan protes mulai terdengar, tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga dari kelompok masyarakat lain yang merasa tertindas. Affan mendengar kabar itu dari banyak penumpang yang ia antar. Ada yang bersemangat ingin ikut turun ke jalan, ada yang khawatir akan terjadi kericuhan, ada pula yang mengeluh karena pasti jalanan akan makin macet. Ia hanya mendengarkan tanpa banyak komentar. Baginya, politik adalah hal yang jauh. Ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu dalam soal itu. Yang ia tahu, setiap hari ia harus menyalakan aplikasi, mencari penumpang, dan membawa pulang uang untuk makan serta obat ibunya. Namun, di balik sikap tenangnya, Affan merasakan sesuatu yang janggal. Jakarta mendadak lebih tegang dari biasanya. Polisi mulai sering terlihat berpatroli di titik-titik tertentu. Truk-truk berisi barikade kawat berduri sudah diparkir di sekitaran jalan besar. Setiap kali ia melewati kawasan Pejompongan, ia melihat sekelompok aparat berbadan tegap berjaga dengan wajah tanpa senyum. Aping, sahabatnya, bahkan sudah mengingatkan beberapa kali. Fen, kalau demo itu jadi, lebih baik kamu hindari jalan ke Pejompongan. Aku aja mikir mau libur dagang dulu. Nggak enak rasanya kalau lihat banyak aparat turun, apalagi bawa kendaraan gede-gede. Affan menepuk bahu sahabatnya itu. Aku ngerti, Ping. Tapi kadang orderan bawa penumpang ke daerah situ nggak bisa ditolak. Rezeki nggak bisa dipilih. Yang penting hati-hati. Mereka berdua sama-sama terdiam setelah itu. Dalam diam itu, mereka tahu bahwa kata hati-hati di Jakarta tidak pernah cukup. Hari-hari menjelang demonstrasi, suasana makin tidak menentu. Malam-malam Jakarta lebih ramai dari biasanya. Poster-poster dan spanduk berisi ajakan aksi terpampang di berbagai sudut kota. Grup-grup media sosial dipenuhi seruan untuk turun ke jalan. Di sisi lain, berita televisi menampilkan barisan aparat kepolisian yang berjanji akan menjaga keamanan dengan tegas. Bagi rakyat kecil seperti Affan, semua itu hanya menambah rasa cemas. Ia khawatir jika kericuhan benar terjadi, jalanan akan ditutup, dan ia akan kehilangan kesempatan mencari nafkah. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah seorang pengemudi ojek online yang hidup dari rupiah ke rupiah. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak pagi, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Ribuan orang mulai bergerak menuju pusat kota. Mereka membawa spanduk, megafon, dan semangat yang membara. Suara teriakan menggema di sepanjang jalan, turunkan kebijakan yang menindas rakyat. Affan tidak berniat ikut. Ia hanya kebetulan sedang mengantar penumpang dari Tanah Abang menuju Slipi. Jalur yang harus ia lewati membuatnya masuk ke kawasan yang mulai dipenuhi massa. Dari atas motornya, Affan melihat lautan manusia. Mereka berbaris dengan wajah serius, sebagian mengenakan ikat kepala, sebagian lagi menenteng botol air mineral untuk bekal. Teriakan mereka membuat dada Affan bergetar.
Ia tidak terbiasa berada di tengah keramaian sebesar itu. "Wah, rame banget ya, Bang," ujar penumpangnya dengan nada cemas. Afan hanya mengangguk. "Iya, Mbak. Kita pelan-pelan aja, ya." Namun jalanan sudah tidak bisa ditembus lagi. Massa menutup jalur, membuat motor-motor berhenti. Afan memutuskan menurunkan penumpang lebih awal, meminta maaf karena tidak bisa mengantar sampai tujuan. Untungnya penumpang itu mengerti, meski wajahnya tampak tegang. Setelah itu, Afan menepi di pinggir jalan, mencoba mencari jalan keluar. Di sana, ia melihat Aping sedang duduk bersandar di tiang listrik, kotak minumannya masih dipanggul. "Ping, kamu kok masih jualan? Bukannya mau libur?" teriak Afan di tengah keramaian. Aping tersenyum kecut. "Fen, aku udah keliling dari pagi. Kalau pulang sekarang, dapat apa? Lagi pula, aku pikir cuma rame aja, nggak bakal rusuh." Afan menghela napas, ikut duduk di sampingnya. "Semoga aja bener. Tapi aku nggak enak perasaanku. Aparat udah mulai banyak tuh." Dari kejauhan, terlihat barisan brimob dengan seragam lengkap, membawa tameng dan tongkat. Di samping mereka, kendaraan taktis besar berwarna hitam berjejer, mesin-mesinnya meraung meski belum bergerak. Pemandangan itu membuat suasana semakin mencekam. Massa terus berteriak, aparat terus berjaga. Jakarta seperti sedang menahan napas. Setiap detik terasa panjang, seolah hanya menunggu percikan kecil untuk meledak menjadi api. Di tengah kerumunan itu, Afan mulai gelisah. Ia ingin segera pergi, tetapi jalan keluar sudah dipenuhi orang. Ia tidak bisa memutar balik. Ia hanya bisa menunggu sambil berharap semuanya tetap terkendali. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ketika ribuan manusia berkumpul dengan amarah yang menyala, dan aparat bersenjata lengkap sudah siap siaga, kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Dan Afan tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, yang hanya lewat untuk mencari nafkah, akan menjadi bagian dari tragedi besar itu. Langit Jakarta sore itu terasa berat. Matahari yang biasanya gagah, seakan bersembunyi di balik gumpalan awan kelabu. Jalanan di sekitar pejompongan semakin penuh sesak oleh lautan manusia. Teriakan massa bersahutan, spanduk dikibarkan tinggi, dan orasi melalui pengeras suara menggema memantul di antara gedung-gedung. Namun, bukan hanya suara massa yang mendominasi. Suara langkah sepatu berat, dentuman tameng, dan raungan mesin kendaraan taktis brimob menciptakan irama baru yang membuat dada siapapun bergemuruh. Barisan aparat berjaga di depan kerumunan, wajah-wajah mereka dingin tanpa ekspresi, mata tajam menatap lurus ke arah massa yang terus mendorong maju. Afan berdiri di tepi jalan, memegang erat helmnya. Motor tuanya terparkir tidak jauh di belakang, terhimpit antara deretan pedagang asongan dan kerumunan demonstran. Ia sebenarnya tidak ingin berada di sana, namun jalannya terlanjur tertutup. Dari sudut pandangnya, ia bisa melihat dengan jelas perbedaan mencolok antara dua barisan, rakyat yang berteriak lantang, dan aparat yang berdiri kaku seperti tembok besi. Di sampingnya, Aping masih memanggul kotak minumannya. Keringat bercucuran di wajahnya, meski ia mencoba tetap tenang. "Fen, lihat itu," bisiknya sambil menunjuk kendaraan besar hitam yang terparkir tak jauh di depan. Afan mengangguk pelan. Kendaraan itu menjulang, berlapis baja, dengan roda setinggi pinggang orang dewasa. Di atasnya terpasang lampu sorot dan pengeras suara. Mesin kendaraan itu meraung rendah, seakan binatang buas yang sedang menahan diri sebelum menerkam. "Kenapa harus bawa kendaraan segede itu? Kita ini di kota, bukan di medan perang," gumam Afan lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada Aping. Aping menelan ludah. "Itu yang bikin aku nggak tenang. Fen, kalau cuma polisi jalan kaki, mungkin masih bisa ditahan. Tapi kalau yang kayak gitu udah turun, aku takut nggak bakal beres." Di depan mereka, orator dari massa mulai meningkatkan suaranya. Kata-kata keras terlontar, menuntut keadilan, menolak kebijakan, dan mendesak pemerintah untuk turun tangan. Suasana semakin panas.
Orang-orang mulai mendorong barikade kawat berduri, mencoba maju lebih dekat ke arah gedung yang dijaga. Aparat segera merespons. "Mundur. Jangan melewati garis," teriak seorang komandan dengan pengeras suara. Suaranya keras, dingin, tanpa memberi ruang untuk kompromi. Namun massa tidak bergeming. Justru teriakan balasan makin kencang. Bendera-bendera dikibarkan lebih tinggi, dan dorongan ke arah barikade semakin kuat. Affan merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia bukan bagian dari massa. Ia tidak membawa spanduk, tidak ikut berorasi, bahkan ia tidak tahu detail apa yang sedang diperjuangkan. Tetapi keberadaannya di sana membuatnya ikut terhanyut dalam ketegangan yang menyesakan. Aping, yang biasanya cerewet, kini lebih banyak diam. Matanya tidak lepas dari barisan kendaraan taktis yang perlahan-lahan mulai bergerak maju, menimbulkan getaran di tanah. "Fen, kalau mereka beneran maju, kita lari kemana?" tanyanya pelan. Suaranya serak karena takut. Affan menoleh, melihat kanan dan kiri. Jalan sudah dipenuhi manusia. Arah belakang tertutup, arah depan terhalang barisan aparat. Jalan sempit ke ganggang kecil juga padat oleh pedagang dan orang-orang yang menonton. Tidak ada jalan keluar yang jelas. "Kita tunggu dulu. Jangan panik. Kalau rusuh, kita cari celah," jawab Affan, meski suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan sahabatnya, sekaligus menenangkan dirinya sendiri. Detik demi detik terasa panjang. Suasana semakin panas, meski langit mulai gelap. Lampu sorot kendaraan taktis dinyalakan, menyapu kerumunan dengan cahaya putih menyilaukan. Gas air mata mulai ditembakkan ke udara. Bau menyengat langsung menusuk hidung, membuat banyak orang batuk dan menangis. Affan spontan menutup hidung dengan ujung jaketnya. Aping tersungkur, batuk keras, matanya berair. Orang-orang di sekitar mereka panik, berlarian mencari udara segar. "Ping! Bangun! Jangan di sini!" teriak Affan sambil menarik sahabatnya itu berdiri. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, barisan aparat mulai maju. Tameng-tameng beradu dengan batu yang dilempar dari arah massa. Suara teriakan bercampur dengan dentuman sepatu dan raungan mesin kendaraan taktis yang mulai digerakkan ke depan. Affan menoleh ke arah kendaraan itu. Raksasa hitam itu benar-benar bergerak. Rodanya berputar pelan, namun cukup untuk menimbulkan getaran di tanah. Suara mesinnya meraung, memekakkan telinga. Ketakutan menyergap. Affan merasa dadanya sesak. Ia sadar, ia bukan hanya terjebak di tengah massa, melainkan berada di antara dua kekuatan besar yang bisa menelannya kapan saja. "Fen, kita harus keluar dari sini sekarang," Aping berteriak. Suaranya nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk. Affan mengangguk cepat, menarik tangan Aping, mencoba menyusup di antara orang-orang yang berdesakan. Namun setiap langkah terasa mustahil. Massa di depan mereka terus mendorong maju, sementara aparat di belakang terus menekan. Jakarta sore itu berubah menjadi arena ketakutan. Bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang bisa bertahan hidup di tengah benturan dua kekuatan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Affan merasakan ngeri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang membuat kakinya gemetar, membuat tubuhnya kaku, dan membuat ia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar. Ia menatap kembali ke arah kendaraan hitam itu. Cahaya lampunya menyilaukan, raungan mesinnya makin keras, dan untuk sesaat, Affan merasakan firasat buruk yang menyesakkan dada, firasat bahwa hari itu tidak akan berakhir dengan tenang. Langit Jakarta semakin kelam ketika sore bergulir menuju malam. Lampu jalan mulai menyala, namun cahaya kuningnya kalah oleh sorot lampu kendaraan taktis yang berkilat-kilat menusuk mata. Jalanan pejompongan yang biasanya ramai oleh lalu lintas kendaraan, kini berubah menjadi lautan manusia yang penuh amarah. Di barisan depan, suara orasi makin lantang. "Hidup rakyat! Turunkan kebijakan yang menindas!" teriak seorang mahasiswa dengan pengeras suara, wajahnya merah karena semangat dan mungkin juga kelelahan. Di belakangnya, massa terus meneriakkan yel-yel dengan kompak. Namun suasana yang tadinya hanya panas kini mulai meledak.
Batu-batu kecil melayang dari arah massa, menghantam tameng aparat yang tersusun rapat. Suara duk, duk, bergema, diikuti sorakan riuh. Aparat tidak tinggal diam. Perintah dikeluarkan dengan cepat. Maju, teriak seorang komandan. Barisan tameng segera bergerak ke depan. Langkah mereka serempak, menghantam aspal dengan dentuman berat. Tongkat kayu di tangan mereka terangkat tinggi, siap diayunkan kapan saja. Gas air mata kembali ditembakkan. Kepulan putih menyebar cepat, menyengat mata dan membuat ribuan orang berlarian tak tentu arah. Jeritan terdengar dari berbagai sudut. Beberapa mahasiswa terjatuh, sebagian ditarik teman-temannya, sebagian terinjak-injak. Affan berdiri terpaku. Helm di tangannya ia genggam erat, dadanya naik turun. Ia ingin segera keluar, namun arus manusia terlalu padat. Orang-orang mendorong dari belakang, membuatnya ikut terhuyung-huyung. Fen, cepat sini. Aping menarik tangannya, berusaha membawanya ke arah gang sempit di samping jalan. Namun jalan itu pun penuh sesak oleh pedagang yang berlarian membawa barang dagangannya. Kotak minuman Aping sudah jatuh entah di mana. Ia tak peduli lagi. Ping, kita ke motor dulu. Dari sana kita bisa putar arah. Affan berteriak sambil menunjuk ke arah tempat ia memarkir motor. Namun pandangan mereka terhenti. Di depan, barisan aparat makin mendesak maju, sementara di belakang, massa justru makin nekat melawan. Suara kaca pecah terdengar, entah dari botol yang dilempar atau dari kios kecil yang jadi korban kericuhan. Affan merasakan tubuhnya mulai digencet dari segala arah. Napasnya tersengal, keringat membanjiri wajah. Ia berusaha keras melindungi dirinya dan Aping agar tidak terhimpit. Tiba-tiba, suara raungan mesin yang lebih keras dari sebelumnya terdengar. Semua kepala menoleh. Kendaraan taktis Brimob mulai bergerak. Roda-roda raksasanya berputar pelan, namun menimbulkan getaran di tanah. Lampu sorotnya menyapu kerumunan, membuat banyak orang menjerit panik. Mundur! Mundur semua! Teriak aparat melalui pengeras suara. Namun suara itu tenggelam oleh hiruk-pikuk massa. Orang-orang semakin kacau. Ada yang berlari terbirit-birit, ada yang berusaha melawan dengan batu, ada pula yang hanya berdiri kaku karena ketakutan. Affan dan Aping terjebak di tengah. Fen, kita harus keluar sekarang. Kalau enggak, kita bisa mati keinjek. Aping panik, matanya merah oleh gas air mata. Affan mencoba membuka jalan, mendorong orang-orang di depannya. Permisi, jangan dorong-dorongan, teriaknya. Namun suaranya tenggelam, tak ada yang mendengar. Seorang pria di sebelah mereka tiba-tiba terjatuh. Kakinya terinjak berkali-kali. Ia berteriak kesakitan, namun tak ada yang bisa menolong. Affan refleks mencoba menarik pria itu, namun arus massa terlalu kuat. Biarkan dulu. Fen, kita selamatkan diri kita dulu, seru Aping sambil menarik lengan Affan. Affan menoleh ke arah kendaraan taktis yang makin mendekat. Kendaraan itu seperti monster besi, maju tanpa peduli siapapun di depannya. Orang-orang berteriak, mundur, ada mobil, ada mobil. Namun arus massa terlalu padat, mereka tidak bisa bergerak bebas. Suasana semakin kacau. Batu beterbangan, suara tembakan gas air mata bersahutan, dan jeritan manusia bercampur menjadi satu. Jakarta malam itu tidak lagi terdengar seperti kota, melainkan seperti medan perang. Affan merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam hatinya ia berdoa agar bisa segera keluar dari situasi itu. Namun takdir sudah mengikat langkahnya. Jalan keluar semakin sulit, dan bayangan kendaraan hitam itu semakin dekat. Aping menggenggam erat tangannya, berusaha tidak terpisah. Fen, jangan lepas. Jangan lepas. Affan mengangguk. Meski dalam hatinya ia mulai merasa firasat buruk. Firasat bahwa malam ini akan membawa sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar ricuh biasa. Sebuah dentuman keras terdengar. Batu menghantam kaca kendaraan taktis, membuat suara pecahan bergaung.
Kendaraan itu berhenti sejenak, lalu meraung lebih keras dan melaju ke arah massa. Affan terhenti. Pandangannya kabur oleh air mata akibat gas. Namun ia bisa melihat jelas roda raksasa itu mulai berputar lebih cepat, menghancurkan segala yang ada di depannya. Ketakutan merayap di sekujur tubuh. Nafasnya tercekat. Dan di sanalah, di tengah hiruk-pikuk pejompongan, Affan sadar bahwa ia terjebak di pusaran tragedi yang tidak pernah ia pilih. Sorak-sorai yang tadinya hanya berupa teriakan perlawanan kini berubah menjadi jeritan ketakutan. Suara sepatu berlarian bercampur dengan desingan gas air mata dan dentuman tongkat aparat yang menghantam aspal. Namun satu suara mendominasi semuanya. Raungan mesin kendaraan taktis Brimob yang makin mendekat, seperti monster besi yang lapar. Affan masih menggenggam tangan Aping sekuat tenaga. Mereka terombang-ambing di lautan manusia. Arus massa mendorong mereka maju, sementara barisan aparat memukul mundur dengan tameng dan tongkat. Di sisi lain, kendaraan hitam itu terus melaju. Sorot lampunya menyilaukan mata siapapun yang menatapnya. Ping! Kita harus ke kiri. Cepat! Teriak Affan dengan suara serak. Aping mengangguk. Meski matanya sudah penuh air akibat gas. Nafasnya sesak. Dada naik turun. Mereka mencoba mendorong tubuh ke arah gang kecil, tetapi puluhan orang sudah lebih dulu berebut masuk ke sana. Jeritan dan tangisan terdengar. Beberapa orang jatuh dan tertindih. Tiba-tiba, dentuman keras memecah konsentrasi. Batu besar menghantam bagian depan kendaraan taktis. Orang-orang bersorak sejenak, seolah merasa menang, namun sorakan itu langsung berubah jadi pekik ngeri ketika kendaraan raksasa itu justru menambah kecepatan. Lari! Lari! Mobilnya maju. Seseorang berteriak histeris. Affan dan Aping terseret arus panik itu. Tubuh mereka terdorong, hampir terhimpit. Nafas Affan makin sulit. Ia berusaha tetap memegang tangan sahabatnya, namun dorongan dari berbagai arah membuat genggaman mereka nyaris terlepas. Fen! Jangan lepas! Jangan lepas! Aping berteriak. Suaranya hampir hilang ditelan hiruk-pikuk. Affan menggenggam lebih kuat. Ia tidak ingin melepaskan. Tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang masih menemaninya di tengah kekacauan malam itu. Namun dari sudut matanya, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Roda besi raksasa itu semakin dekat, hanya beberapa meter darinya. Asap knalpot pekat bercampur dengan bau gas air mata, membuat paru-parunya seolah terbakar. Seseorang di depannya jatuh, terdorong oleh massa. Orang itu berteriak, meminta tolong, namun tidak ada yang berani menolong. Semua orang sibuk menyelamatkan diri. Affan menoleh ke Aping. Ping! Kita tarik orang itu. Serunya, penuh tekad. Namun Aping langsung menggeleng keras. Wajahnya penuh kecemasan. Fen! Jangan. Kita bisa mati kalau berhenti. Tapi hati Affan menolak. Ia tidak bisa membiarkan seorang manusia tergeletak begitu saja di hadapan maut. Ia menunduk, meraih tangan orang itu, dan berusaha menariknya berdiri. Bangun! Cepat! Teriak Affan dengan sisa tenaga. Tubuhnya goyah, arus massa mendorong semakin kuat, namun ia tetap bertahan. Aping berusaha menutup tubuh mereka dari dorongan orang-orang lain. Dan di saat itulah dentuman itu datang. Kendaraan taktis menabrak sesuatu, entah pagar atau benda keras lain, hingga menimbulkan suara logam beradu yang memekakan telinga. Tubuh massa semakin kacau. Ada yang menjerit, ada yang mendorong lebih keras, ada pula yang terdorong ke arah roda kendaraan. Affan merasakan tubuhnya terhimpit. Napasnya makin sulit. Orang yang ia tarik berhasil setengah berdiri, namun terjatuh lagi ketika seseorang menabraknya dari belakang. Fen! Lepasin! Kita bisa mati semua kalau begini. Aping menangis ketakutan. Suaranya pecah. Namun Affan tetap bertahan. Ia menggertakkan giginya, mencoba mengangkat tubuh orang itu sekali lagi. Dan tepat saat itu, cahaya lampu sorot kendaraan menyapu wajahnya. Ia menoleh, dan roda raksasa itu sudah terlalu dekat. Terlalu dekat. Ya Allah!
Afan berbisik lirih. Napasnya tercekat. Jeritan massal pecah. Seseorang berteriak, "Minggir! Minggir! Roda mau lewat." Aping menarik lengannya sekuat tenaga. "Fen, ayo! Jangan bodoh." Namun Afan terlalu lama menunda. Dalam sepersekian detik, tubuhnya terdorong ke depan oleh arus massa yang panik. Keseimbangannya hilang. Ia terjatuh di jalan, hanya beberapa jengkal dari roda kendaraan yang terus melaju. Aping menjerit, "Faaan!" Waktu seolah melambat. Afan merasakan aspal yang kasar menghantam pipinya. Tangannya masih berusaha meraih sesuatu, apapun, untuk bertahan. Namun roda besi itu semakin besar di matanya, semakin mendekat, seakan tak bisa dihentikan. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah, terlalu berat. Orang-orang berlari di sekitarnya, menginjak tanpa sengaja, membuatnya makin terpuruk. Dentuman keras terdengar. Tubuh orang lain yang jatuh lebih dulu terseret roda. Jeritan kesakitannya menembus langit malam. Darah memercik, bercampur dengan teriakan ketakutan ribuan orang. Afan hanya sempat menoleh sekali ke arah Aping. Matanya penuh air, bibirnya bergetar. Seolah ia ingin berkata sesuatu, namun tak sempat. Roda besi itu terus melaju, tanpa belas kasihan. Aping mencoba maju, mencoba menarik tubuh sahabatnya, namun dorongan massa membuatnya terpental. Ia hanya bisa menjerit histeris. Air matanya mengalir deras. "Fen, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku." Namun suara itu tenggelam oleh dentuman besi, jeritan manusia, dan raungan mesin yang tak berhenti. Malam di pejompongan berubah menjadi neraka. Dan di sanalah, sebuah takdir kelam menutup ruang harapan Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang hanya ingin pulang dengan selamat. Aping berlari, meski tubuhnya terdorong ke kanan dan kiri, meski udara dipenuhi gas air mata yang membuat matanya perih tak terkira. Langkahnya sempoyongan, tapi pandangannya hanya terpaku pada satu titik. Afan, sahabatnya, yang kini terkapar di tengah jalan, tepat di hadapan roda raksasa kendaraan taktis Brimob. "Fen! Bertahan! Fen!" jeritnya. Parau. Namun suaranya tenggelam oleh raungan mesin. Kendaraan itu tak berhenti, malah semakin maju, seakan tidak ada manusia di hadapannya. Afan mencoba bangkit, tangannya gemetar, menekan aspal yang dingin dan keras. Tubuhnya dipenuhi debu, darah mulai merembes dari pelipisnya akibat terinjak massa. Nafasnya terengah, dada naik turun, seolah setiap hembusan adalah perjuangan terakhir. Orang-orang di sekitar menjerit histeris. Ada yang berusaha menariknya, tapi terdesak arus panik. Ada yang memukul-mukul bodi kendaraan dengan batu atau tongkat, berharap bisa menghentikannya. Tapi tidak ada yang berhasil. Waktu seakan berjalan lambat. Aping sempat melihat mata Afan yang berkaca-kaca, penuh ketakutan sekaligus pasrah. Seolah ia sedang menyerahkan nasibnya kepada Tuhan. "Ping, tolong." Suara Afan serak, hampir tak terdengar. Aping meraih tangannya. Genggaman itu rapuh, dingin, tapi penuh harap. Ia menarik dengan sekuat tenaga, urat di lengannya menegang. "Bangun, Fen. Ayo. Kita bisa keluar dari sini." Namun arus massa menghantam tubuh Aping dari belakang, membuatnya terhempas ke samping. Genggaman mereka terlepas. Dan pada detik itu, roda besi raksasa itu melindas tubuh Afan. Dentuman keras, disertai suara tulang yang patah, membuat darah Aping serasa berhenti mengalir. Jeritan orang-orang menembus langit malam, ngeri bercampur amarah. Tubuh Afan terguncang hebat, kemudian terhenti, tak lagi bergerak. "Fan!" Aping menjerit sekeras-kerasnya. Suara parau itu pecah, bercampur dengan isak tangis. Darah segar mengalir di aspal, membentuk jejak merah panjang di belakang roda kendaraan. Aroma amisnya menusuk hidung, bercampur dengan asap knalpot dan gas air mata. Aping terduduk, lututnya menghantam aspal. Ia menatap tubuh sahabatnya yang remuk,
Tak lagi bernyawa. Kedua tangannya gemetar, bibirnya bergetar, seakan menolak menerima kenyataan yang baru saja terjadi di depan matanya. Tidak ini tidak mungkin. Bisiknya, air mata jatuh tak terkendali. Orang-orang di sekitar ikut terdiam sesaat. Ngeri. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk, tak sanggup menyaksikan. Namun kendaraan itu tidak berhenti. Ia tetap melaju, dingin, tanpa peduli, seakan nyawa manusia bukan apa-apa. Beberapa orang berusaha menghadang, memukul-mukul bodinya dengan batu, kayu, bahkan hanya dengan tangan kosong. Berhenti. Ada orang mati. Berhenti. Teriak mereka. Namun aparat di atas kendaraan hanya berteriak lewat pengeras suara. Bubar. Segera bubar. Ini peringatan terakhir. Suara itu terdengar kejam, tanpa empati. Seolah-olah tragedi yang baru saja mereka ciptakan tidak lebih dari insiden kecil. Aping menggigil. Dadanya naik turun. Nafasnya tersengal. Ia merangkak mendekati tubuh Affan yang sudah terkapar. Tangannya menyentuh bahu sahabatnya, yang kini dingin, berlumuran darah. Fen, bangun. Fen, jangan tinggalin aku. Kita masih janji mau pulang sama-sama. Kita masih janji mau makan sate depan kosan. Suaranya pecah, penuh isak. Namun Affan tak menjawab. Matanya terbuka setengah, kosong menatap langit. Senyum terakhir yang pernah ia berikan pada dunia sudah terkubur bersama dentuman roda besi. Aping memeluk tubuh sahabatnya, meski darahnya mengotori pakaian. Ya Allah, kenapa harus dia, kenapa bukan aku saja? Tangisnya pecah, mengguncang tubuhnya. Ia menunduk di dada Affan, bergetar tak terkendali. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Sementara itu, orang-orang mulai marah. Beberapa massa berteriak lantang. Pembunuh! Kalian bunuh orang tak bersalah. Batu-batu kembali dilemparkan ke arah kendaraan, botol pecah di udara, dan kobaran api mulai terlihat dari sisi jalan. Kericuhan berubah semakin brutal. Jeritan, benturan, dan suara tembakan peringatan terdengar bertubi-tubi. Namun bagi Aping, semua suara itu hilang. Yang ia dengar hanya keheningan yang mencekam, keheningan yang ditinggalkan Affan. Di tengah kekacauan, seorang pemuda lain menghampiri Aping. Mas, ayo pergi. Nanti kita semua mati di sini. Serunya, menarik lengan Aping. Tapi Aping menolak. Ia tetap memeluk tubuh Affan erat-erat. Aku nggak bisa ninggalin dia sendirian. Matanya merah, penuh amarah sekaligus putus asa. Ia menatap lurus ke arah kendaraan Brimob yang kini menjauh, lalu berteriak dengan suara serak. Kalian pembunuh. Dia bukan musuh. Dia cuma mau pulang. Kenapa kalian tega? Tangisan itu pecah, menggetarkan orang-orang di sekitar. Beberapa saksi mata mulai merekam dengan ponsel, mengabadikan tragedi yang akan mengguncang banyak hati. Namun bagi Aping, semua itu tak berarti. Yang ia tahu hanya satu, sahabatnya sudah tiada, direnggut dengan kejam di depan matanya, dan ia tak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Malam itu, di pejompongan, dentuman besi telah merenggut nyawa seorang anak manusia, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati mereka yang menyaksikannya. Suara teriakan memenuhi udara malam. Aroma gas air mata yang menusuk hidung bercampur dengan bau darah dan keringat. Pejompongan, yang biasanya hanyalah jalanan sibuk di Jakarta Pusat, kini berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi rasa marah, takut, sekaligus kehilangan. Tubuh Affan masih tergeletak di aspal, diselimuti darah yang mulai mengering. Aping berjongkok di sampingnya, wajahnya penuh air mata. Suaranya serak karena tangisan dan teriakan yang tak henti keluar sejak beberapa menit lalu. Dia bukan penjahat. Dia bukan perusuh. Teriak Aping dengan suara pecah. Dia cuma mau pulang cari nafkah. Kalian dengar nggak? Dia nggak salah apa-apa. Namun tak ada aparat yang menjawab. Deru mesin kendaraan taktis Brimob masih meraung di kejauhan, diselingi tembakan gas air mata yang dilemparkan secara acak ke arah kerumunan.
Suara dentuman itu seperti palu godam, menambah kepanikan, tapi juga menyalakan api amarah yang lebih besar. Seorang pria parubaya, dengan wajah penuh debu dan mata merah akibat gas air mata, berteriak lantang. Kita nggak bisa diam aja. Mereka udah bunuh orang. Mereka bunuh warga sendiri. Teriakan itu disambut riuh. Massa yang awalnya hanya bertahan mulai berubah menjadi gelombang amarah. Botol, batu, bahkan potongan kayu dilemparkan ke arah aparat. Api mulai berkobar dari sebuah ban bekas yang dinyalakan. Cahaya merah api menari di udara malam, memantulkan bayangan liar di wajah-wajah yang dipenuhi emosi. Pembunuh. Kalian pembunuh. Jerit seorang ibu muda yang menyaksikan kejadian itu dari tepi jalan. Ia memeluk anak kecilnya erat-erat, berusaha menutup mata si bocah agar tak melihat tubuh Affan yang sudah remuk. Namun air matanya tak bisa dibendung, jatuh bercucuran di pipi. Aping masih memeluk tubuh Affan erat-erat. Darah sahabatnya sudah mengotori seluruh lengannya. Namun ia tak peduli. Ia menatap aparat yang berbaris di seberang jalan. Wajahnya penuh kebencian. Kalian tega. Kalian tega bunuh orang yang kerja cari rejeki halal. Kalian anggap kami sampah, ya. Aparat itu tetap diam, berdiri dengan tameng, gas air mata, dan senjata. Mereka membentuk barikade kokoh, seolah tidak peduli pada tuduhan atau jeritan. Dari pengeras suara, terdengar instruksi dingin. Segera bubar. Ini peringatan terakhir. Jika tidak, tindakan tegas akan diambil. Tindakan tegas. Kata-kata itu bergema di kepala Aping. Tindakan tegas apa lagi yang dimaksud? Bukankah tindakan mereka barusan sudah merenggut nyawa sahabatnya? Bukankah tegas mereka artinya menindas rakyat kecil? Hatinya bergejolak. Kepalanya berdenyut keras. Ia ingin berlari menyerang. Ingin menuntut keadilan dengan tangannya sendiri. Namun tubuhnya terlalu lemah, dan di pelukannya Affan terbaring kaku, seakan memohon agar sahabatnya tidak ikut menjadi korban berikutnya. Fen, mereka harus tahu kamu bukan sampah. Kamu bukan korban yang bisa dilupakan begitu aja. Bisik Aping, suaranya pecah di antara isakan. Sementara itu, massa semakin menggila. Ledakan kecil terdengar ketika seseorang melemparkan molotov ke arah kendaraan taktis. Api menjilat bodi besi itu, meski hanya sebentar sebelum dipadamkan. Orang-orang berteriak, sebagian berani maju menyerang, sebagian lagi bersembunyi di balik tembok atau tiang listrik. Kekacauan itu memuncak ketika aparat menembakkan peluru karet ke arah massa. Jeritan terdengar di mana-mana. Seorang pemuda terjatuh sambil memegangi kakinya yang berdarah. Seorang wanita terhantam gas air mata di wajahnya hingga terkapar pingsan. Namun justru pemandangan itu membuat massa makin marah. Lawan balik. Jangan biarin mereka injak kita seenaknya. Teriak seorang mahasiswa yang membawa megafon. Suaranya parau tapi penuh semangat. Batu-batu melayang lebih deras, menghantam tameng dan helm aparat. Dentumannya menggema, bersaing dengan suara tembakan gas air mata. Api membesar di beberapa titik, membuat malam itu berubah menjadi neraka kecil di tengah ibu kota. Aping terjebak di tengah semua itu. Ia ingin membawa tubuh Affan menjauh, tapi massa terlalu padat, terlalu kacau. Ia berteriak minta tolong. Bantu! Tolong angkat teman saya. Dia udah nggak ada. Beberapa orang mendekat, ikut mengangkat tubuh Affan. Dengan perlahan, mereka menggotongnya ke tepi jalan, menjauhi pusat bentrokan. Saat itu, air mata Aping terus mengalir tanpa henti. Fen, maaf, aku nggak bisa nolong kamu. Gumamnya, wajahnya penuh rasa bersalah. Tubuh Affan dibaringkan di samping sebuah warung yang sudah porak-poranda. Orang-orang menutupinya dengan jaket seadanya, menutupi luka-luka yang terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun meski tubuh Affan sudah disingkirkan dari tengah kerusuhan, darahnya sudah membakar api di hati massa. Nama Affan mulai diteriakkan oleh orang-orang. Affan korban Brimob. Affan bukan perusuh. Dia rakyat kecil. Affan dibunuh aparat. Suara itu menggema,
Berulang-ulang, semakin keras, semakin lantang. Afan, yang hanya seorang pengemudi ojek online, kini menjadi simbol perlawanan, simbol kemarahan rakyat kecil terhadap aparat yang seharusnya melindungi. Aping terisak. Hatinya pedih mendengar nama sahabatnya diteriakkan dalam kerusuhan. Ia tahu, Afan tak pernah bermimpi menjadi pahlawan. Afan hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah, membahagiakan orang tuanya di kampung. Tapi malam ini, namanya dipaksa menjadi simbol darah dan perlawanan. Langit Jakarta malam itu dipenuhi asap, api, dan suara-suara yang pecah. Tangis dan teriakan bercampur menjadi satu. Dan di tengah semua itu, aparat tetap dingin, seakan tak ada yang lebih penting daripada menegakkan barikade besi mereka. Aping menggenggam erat tangan Afan yang sudah dingin. Ia menatap ke arah barikade Brimob dengan mata penuh dendam. Dalam hatinya, ia bersumpah, tragedi ini tidak akan ia biarkan terkubur begitu saja. Dunia harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Afan dan bagaimana ia mati. Malam itu, Pejompongan tidak hanya menjadi saksi darah yang tumpah, tetapi juga suara-suara rakyat yang mencoba melawan, meski akhirnya banyak di antara mereka harus dibungkam. Dan dari darah Afan, api amarah itu menyala, semakin besar, semakin tak terbendung. Pagi menjelang dengan wajah muram. Jalanan Pejompongan masih menyisakan bekas pertempuran semalam. Asap hitam dari ban-ban yang terbakar masih tercium samar. Pecahan kaca berserakan di trotoar, bercampur dengan batu dan sisa-sisa kayu yang semalam dilemparkan. Dinding-dinding toko penuh coretan kemarahan. Hukum pembunuh Afan. Kami bukan musuh negara. Namun yang paling membekas adalah noda darah di aspal. Meski sebagian sudah tersapu hujan dini hari, warna merah kecoklatan itu tetap jelas terlihat. Itulah darah Afan, darah yang kini menjadi saksi bisu bahwa di tanah ini, rakyat kecil bisa hilang nyawanya hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah. Aping duduk di tepi jalan yang lengang. Matanya bengkak, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Sejak malam, ia tidak tidur. Ia masih bisa merasakan kehangatan terakhir tubuh Afan di tangannya. Sesekali, ia menutup wajahnya dengan kedua telapak, mencoba menahan isak, tapi air matanya tak pernah mau berhenti. "Fen, kamu gak pantas mati kayak gini," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Seorang ibu penjual warung yang rumahnya tak jauh dari lokasi kerusuhan menghampiri Aping dengan wajah penuh iba. Ia membawa segelas teh panas dan sepotong roti. "Makan dulu. Nak, jangan terus nangis. Temanmu sudah pergi. Kamu harus kuat." Aping menggeleng pelan. Suaranya serak. "Bu, dia mati sia-sia. Semua orang lihat sendiri. Tapi mereka bakal bilang dia perusuh. Saya kenal Afan, Bu. Dia kerja keras. Nggak pernah bikin masalah." Ibu itu menunduk. Matanya ikut berkaca. "Saya juga lihat semalam. Anak itu jatuh bukan karena dia salah. Saya saksi. Semua orang di sini saksi." Tapi, ia terdiam, menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Tapi kita ini siapa, Nak? Suara kita sering dianggap angin lalu." Kata-kata itu menusuk hati Aping. Betapa benarnya ucapan si ibu. Rakyat kecil selalu dianggap tak berarti. Nyawa mereka begitu murah, seakan tak ada nilainya di mata mereka yang berkuasa. Siang hari, jenazah Afan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di Tegal. Prosesnya pun tak mudah. Polisi sempat menahan dengan alasan administrasi, bahkan mencoba mengaburkan penyebab kematian. Korban terkena benturan keras akibat kericuhan. Begitu salah satu pernyataan yang tercatat di laporan awal. Aping yang mendengar langsung meledak marah. "Benturan keras? Dia ditembak. Pak, semua orang lihat. Jangan bohongi kami. Jangan hina kematian dia." Pertengkaran hampir terjadi di ruang administrasi rumah sakit, hingga beberapa warga yang mendampingi ikut menengahi. Akhirnya, setelah tekanan dan protes keras, jenazah Afan dilepaskan. Saat keranda putih itu diangkat keluar, tangisan pecah.
Aping tak sanggup berdiri, lututnya lemas. Ia hanya bisa berjalan terhuyung di belakang sambil memegangi sisi keranda. Wajahnya sembab, napasnya terengah, hatinya seperti dirobek berkali-kali. "Selamat jalan, Fan," gumamnya lirih. "Aku janji, kematianmu gak akan hilang begitu aja. Semua orang harus tahu kebenarannya." Di kampung halaman Affan, suasana duka jauh lebih pilu. Rumah kecil bercat hijau tempat orang tuanya tinggal dipenuhi pelayat. Ibunya, seorang wanita tua berkerudung lusuh, tak henti menangis. "Anakku, kenapa harus kamu yang pergi? Kamu kan cuma mau kerja buat bantu keluarga. Kenapa tega sekali mereka?" Ayah Affan, yang tubuhnya renta, hanya bisa duduk terpaku dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar memegang foto Affan dalam bingkai sederhana. Ia tidak banyak bicara, hanya air matanya yang terus jatuh. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, isak tangis menggema. Aping berdiri di tepi makam, tubuhnya bergetar. Rasanya seluruh hidupnya hancur. Ia bukan hanya kehilangan sahabat, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Bersama Affan, ia berbagi suka duka, saling menopang saat hidup terasa berat. Kini, separuh dirinya seolah ikut terkubur di tanah merah itu. Hari-hari setelah pemakaman, berita tentang kematian Affan mulai beredar. Namun media arus utama menggambarkan narasi yang berbeda. Seorang terduga perusuh tewas dalam kericuhan pejompongan, tulis sebuah portal berita besar. Korban diduga ikut dalam aksi anarkis, tambah media lain. Aping meremas ponselnya dengan geram. "Bohong. Semua bohong. Kalian gak tahu apa-apa, tapi berani tulis gitu." Ia merasa tercekik, seakan dunia berusaha menghapus kebenaran. Seakan kematian Affan memang harus digambarkan sebagai akibat kesalahan dirinya sendiri, padahal semua orang tahu ia tak bersalah. Namun meski media mencoba membungkam, suara rakyat kecil mulai terdengar lewat cara lain. Video amatir yang merekam detik-detik Affan ditembak viral di media sosial. Dalam rekaman itu jelas terlihat ia hanya berdiri, tak melawan, tak menyerang. Lalu tiba-tiba tubuhnya roboh. Peluru menembus tubuhnya. Komentar demi komentar membanjiri. "Astagfirullah, tega banget aparat. Nyawa rakyat kecil nggak ada harganya di negeri ini. Kita nggak boleh diam. Affan harus dapat keadilan." Aping membaca semua komentar itu dengan air mata bercucuran. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasakan sedikit kelegaan. Affan tidak akan dilupakan. Affan tidak akan diputarbalikkan kisahnya begitu saja. Meski begitu, luka yang ditinggalkan tak mudah sembuh. Setiap malam, Aping dihantui mimpi buruk. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara teriakan Affan, melihat kembali tubuh sahabatnya terkapar. Ia menjerit dalam tidurnya, mengguncang tubuhnya sendiri, lalu menangis tanpa bisa berhenti. Di siang hari, ia sering termenung lama, tatapannya kosong. Wajah Affan selalu muncul di benaknya, senyum polosnya, candanya, semangatnya bekerja keras. Semua itu kini tinggal kenangan yang menghantam dadanya seperti gelombang tak henti. "Fan, aku harus gimana sekarang?" bisiknya sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun di balik semua kesedihan itu, benih tekad perlahan tumbuh. Aping mulai berhubungan dengan beberapa mahasiswa dan aktivis HAM yang tertarik mengangkat kasus Affan. Mereka mengajaknya bergabung, mengumpulkan saksi, bukti, dan menyusun kronologi. "Kita nggak boleh biarkan kasus ini hilang," kata seorang mahasiswa berkacamata tebal, penuh semangat. "Kalau dibiarkan, akan ada Affan-Affan lain yang jatuh sia-sia. Kamu saksi utama. Ping. Suaramu penting." Aping terdiam, lalu menatap langit sore yang mendung. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Bisa jadi berbahaya, bisa jadi ia pun akan dibungkam. Tapi ia juga tahu, diam berarti mengkhianati sahabatnya sendiri. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kalau itu bisa bikin dunia tahu siapa Affan sebenarnya, aku siap. Aku akan bicara."
Hari-hari duka itu perlahan berubah menjadi awal perjuangan. Luka di hati Aping masih menganga. Namun ia mulai belajar menata langkah. Luka itu mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi dari luka itulah lahir keberanian. Dan di setiap langkahnya, ia selalu membawa nama Affan. Nama seorang sahabat, seorang rakyat kecil, yang mati bukan karena salah, tapi karena ketidakadilan. Matahari Jakarta terbit dengan perlahan, memantulkan cahaya oranye di langit yang masih dipenuhi awan tipis. Pejompongan pagi itu tampak lengang. Sisa-sisa kericuhan beberapa hari lalu masih terlihat. Dinding yang hangus, kaca yang pecah, dan jalanan yang hitam bekas terbakar ban. Udara masih berbau getir, seolah tragedi itu enggan benar-benar pergi. Di sudut jalan, sebuah warung kopi yang dulu ramai kini hanya dipenuhi beberapa orang. Suasana muram tak kunjung hilang. Orang-orang duduk dengan wajah sayu, membicarakan satu nama yang terus jadi buah bibir, Affan Kurniawan. Kasihan anak itu, katanya tinggal menafkahi ibunya. Ya? Ucap seorang pria tua dengan suara parau. Iya, Pak. Ibunya sekarang gak berhenti nangis, jawab seorang perempuan, menunduk dalam-dalam. Nama Affan kini menjadi simbol luka. Ia bukan lagi sekadar pengemudi ojek online, melainkan lambang betapa nyawa rakyat bisa melayang begitu saja di tengah jalan, di tanah kelahirannya sendiri, tanpa sempat diperjuangkan. Aping duduk di pojok warung itu. Matanya sembab, pipinya tirus karena beberapa hari terakhir ia hampir tak tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan itu kembali, roda raksasa, teriakan putus asa, darah yang mengalir di aspal. Semua berputar dalam kepalanya, mengganggu ketenangan yang tak pernah benar-benar datang. Ia menatap gelas kopi hitam di depannya. Uapnya mengepul tipis, namun sama sekali tidak menggoda. Tenggorokannya seakan kering, hatinya terlalu berat untuk menelan apapun. Ping, kamu nggak apa-apa? Suara lembut seseorang memanggilnya. Seorang sahabat lama, Darto, duduk di sebelahnya. Aping hanya menggeleng, bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang keluar. Ia ingin bicara, ingin berteriak, tapi suaranya terikat oleh rasa bersalah. Ia merasa gagal. Gagal menjaga Affan. Gagal menghentikan tragedi itu. Gagal menjadi saksi yang kuat. Beberapa hari setelah kejadian, aparat menyatakan bahwa semua tindakan sudah sesuai prosedur. Kata-kata itu bagai belati, menghujam hati siapapun yang kehilangan. Sesuai prosedur, seakan berarti nyawa manusia bisa dibungkam begitu saja. Aping masih mengingat jelas bagaimana mereka berteriak meminta kendaraan itu berhenti. Bagaimana tangan-tangan manusia mencoba menghalangi roda besi, namun tak digubris. Semua sia-sia. Dan kini, yang tersisa hanya penyesalan dan kemarahan yang mengendap. Hari itu, Aping memberanikan diri mendatangi rumah Affan. Rumah sederhana di gang kecil, dindingnya kusam, namun penuh kenangan. Di teras, Ibunda Affan duduk lemas, ditemani beberapa kerabat yang masih terus datang silih berganti memberi doa. Ketika melihat Aping, wanita itu langsung meneteskan air mata. Ping, kamu sama Affan selalu bareng, kan? Aping menunduk. Iya, Bu. Suaranya serak. Dia sering cerita. Katanya kamu sahabat paling setia. Kamu saksi terakhir dia. Suara wanita itu pecah. Tubuhnya bergetar. Aping tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menahan tangis. Lalu mendekap Ibunda Affan erat-erat. Dalam pelukan itu, ia merasakan beban yang terlalu besar untuk ditanggung seorang diri. Hari-hari berikutnya, kisah Affan mulai ramai diberitakan. Foto wajahnya terpampang di media sosial, diunggah oleh banyak orang dengan rasa simpati dan marah. Namun di sisi lain, ada pula suara-suara sumbang yang mencoba merendahkan. Ada yang berkata, itu salahnya sendiri, kenapa ada di lokasi? Ada yang menuding, pasti dia ikut provokasi. Setiap kali membaca komentar semacam itu, hati Aping hancur. Ia tahu betul, Affan hanyalah korban yang kebetulan terjebak. Ia bukan provokator, bukan pencari masalah. Ia hanya ingin pulang,
hanya ingin menjemput rezeki untuk keluarganya. Namun kenyataan pahit itu jarang dipahami. Dalam kericuhan, siapapun bisa dituduh apa saja. Dan bagi mereka yang berkuasa, menutupi kesalahan lebih mudah daripada mengakui. Malam demi malam, Aping menuliskan semua yang ia lihat dalam buku catatan kecil. Ia menulis dengan tangan gemetar, berusaha mengabadikan detail kejadian agar tak hilang ditelan waktu. Gas air mata, jeritan massa, raungan mesin, hingga saat terakhir ketika Affan terjatuh. Semua ia tulis, meski menorehkan kembali luka di dadanya sendiri. Aku harus bersaksi. Aku nggak boleh diam, gumamnya pada diri sendiri. Namun di sisi lain, ia sadar risiko yang harus ia tanggung. Membuka suara bisa membuatnya jadi sasaran. Tapi diam pun membuat hatinya mati perlahan. Di setiap halaman catatan itu, ia selalu menuliskan satu kalimat yang sama. Affan harus dikenang, bukan dilupakan. Beberapa bulan kemudian, saat luka itu belum juga mengering, sekelompok mahasiswa menggelar aksi damai di dekat kampus mereka. Kali ini, mereka membawa foto Affan, mengangkatnya tinggi-tinggi. Keadilan untuk Affan, teriak mereka. Aping berdiri di antara kerumunan itu. Dadanya bergetar melihat wajah sahabatnya terpampang di poster, dihormati oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya secara langsung. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia tahu luka ini tak akan pernah sembuh. Ia akan terus hidup dengan kenangan pahit malam itu. Namun setidaknya, cerita tentang Affan tidak mati. Setidaknya, ada orang-orang yang terus menyuarakan namanya. Dan Aping berjanji, selama ia masih hidup, ia akan menjadi saksi. Ia akan terus menceritakan siapa Affan sebenarnya. Seorang anak yang baik, pekerja keras, yang tewas bukan karena kesalahannya, melainkan karena sebuah roda besi yang digerakkan oleh kesewenangan. Malam itu, Jakarta kembali sunyi. Aping berjalan seorang diri menyusuri jalan yang dulu menjadi tempat tragedi. Ia berhenti di titik di mana sahabatnya menghembuskan napas terakhir. Menatap aspal yang kini sudah bersih, meski dalam ingatannya, darah itu masih ada. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Maafkan aku, Fen, aku nggak bisa selamatkan kamu. Tapi aku janji, aku nggak akan biarkan orang melupakanmu." Langit malam seakan ikut mendengar. Bintang-bintang redup, namun cukup untuk menemani langkahnya. Dan di tengah keheningan itu, luka yang tak pernah sembuh tetap ia bawa, sebagai pengingat, sekaligus sebagai kekuatan untuk terus bersuara.